N. Bab 396 Tebing Refleksi. Hanya butuh sekejap sebelum dia tiba di depan Qin Yu. Mengumpulkan semua energi asalnya, dia mengirim telapak tangannya ke arah Qin Yu. Bahkan sebelum telapak tangannya mendarat di tanah, tanah itu tertutup retakan saat potongan-potongan batu beterbangan. Senyum menghilang di wajah Qin Yu dan sikapnya berubah. Cahaya yang menyilaukan meledak dari dalam tubuhnya saat dia mengirimkan telapak tangan yang menyala. Gelombang panas yang berkobar meledak dari telapak tangannya dan sinarnya yang menyilaukan seperti matahari. Serangannya juga mengandung dominasi yang luar biasa. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, Wang Tian mundur beberapa langkah. Ketika dia mendarat di tanah, dia menatap Qin Yu dengan kaget. Wang Tian, apakah kamu lupa bahwa aku juga salah satu dari 8 gelar? Tanya Qin Yu. Teknik kultivasi tingkat bumi. Wang Tian memandang Qin Yu dengan kaget. Dari telapak tangan, dia bisa merasakan bahwa Qin Yu telah mengembangkan teknik kultivasi tingkat bumi. Bagaimanapun, dia adalah kepala suku klan Wang yang telah berada di alam Istana Ungu untuk waktu yang lama. Dia jauh lebih kuat daripada kultivator biasa di alam Istana Ungu. Tapi bagaimana Qin Yu berhasil mengembangkan teknik kultivasi tingkat bumi dalam kultivasinya? Semua teknik kultivasi tingkat bumi memiliki persyaratan yang keras, jadi tidak mudah untuk berlatih bahkan untuk kultivator di alam Istana Ungu. Seberapa kuatkah Qin Yu? Wang Tian merasa tidak berdaya dan takut. Alasan mengapa dia menyerang Qin Yu adalah karena kematian Wang Yan untuk sementara waktu telah menghabiskan jatahnya. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali alasannya, dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lakukan. Dia baru saja menyerang pangeran dari Kekaisaran Qin Besar. Itu adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi garis keturunan. Wang Tian segera berlutut, mohon maafkan kejahatan saya, Yang Mulia. Kejahatan apa yang Anda miliki? Rasa dingin menghilang dari wajah Qin Yu dan dia tersenyum, Paman Wang, kami hanya berdebat dengan ramah. Mungkinkah Anda benar-benar ingin membunuh saya? Tidak. Tentu saja tidak. Yang Mulia sangat kuat dan Anda pasti akan menjadi juara di kompetisi gerbang naga tahun ini, kata Wang Tian sambil segera mengubah nadanya. Kembalilah. Aku akan memberimu penjelasan atas kematian Wang Yan, tapi tidak sekarang. Mengerti, kata Qin Yu. Pelayanmu akan segera pergi. Wang Yan tidak berani membalas kata-kata itu. Dia segera pergi bersama rombongan klan Wang. Anjing tua itu masih meringkuk pada akhirnya. Setidaknya dia tidak bodoh. Seorang pria tua berpakaian hitam muncul di samping Qin Yu saat dia melihat kelompok klan Wang dengan dingin. Qin Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengusap hidungnya. Jarinya berlumuran darah dan wajahnya menjadi gelap saat dia melihat noda darah. Aneh rasanya jika seseorang mengeluarkan darah dari hidung tanpa alasan. Seni yang mendalam terlalu keras bagi tubuhmu. Cobalah untuk menghindari menggunakannya sebanyak mungkin. Pria berpakaian hitam itu tidak memiliki ekspresi saat melihat adegan ini. Setiap teknik kultivasi telah memiliki persyaratan yang keras sejak zaman kuno, jadi hasilnya akan mengerikan bagi siapapun yang mencoba mempraktikkannya secara sembarangan. Melihat noda darah di jarinya, Qin Yu berkata dengan suara serius, kompetisi gerbang naga dipenuhi dengan para jenius. Bagaimana saya bisa menonjol dari masa jika saya tidak mengambil jalan yang ekstrim? Tapi seni yang mendalam masih belum cukup stabil. Kita harus maju dengan rencana kita sekarang. Beritahu saya segera ketika Xin Yan bangun. Terserah Anda. Orang tua berpakaian hitam itu menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul sejak awal. Ketika anggota asosiasi Azure dan pengawal kerajaan datang, Qin Yu kembali ke dirinya yang biasa. Tebing pertobatan adalah tempat khusus di paviliun pedang Ling Qiao. Ini adalah tempat di mana para jenius dikurung. Untuk murid biasa, mereka akan dipenjara atau dikirim ke puncak herbal. Tempat ini sangat dijaga ketat dan keamanan di sini lebih ketat daripada banyak tempat lain di sekte ini. Itu sama sekali tidak kalah dengan keamanan di aula kontribusi dan aula Xuanwu. Melarikan diri dari tempat ini lebih sulit daripada mencoba naik ke surga. Jika seseorang ditemukan mencoba melarikan diri, para diaken yang ditempatkan di sini akan membunuh mereka pada tanda pertama. Bagian depan tebing adalah jurang tak berdasar dan tebing itu tidak memiliki apa-apa selain pepohonan yang mengering. Di dalam tebing tobat, pelindung plum menjelaskan aturannya pada Lin Yun. Melambaikan tangannya untuk mengusir para diaken yang mengikuti mereka, pelindung plum bertanya, tidak ada orang di sini. Katakan padaku mengapa kau membunuh Wang Yan sekarang. Pelindung plum percaya bahwa Lin Yun punya alasan untuk membunuh Wang Yan. Bagaimanapun, kecerobohan membunuh seseorang dalam sekte tidak seperti Lin Yun.
Lin Yun tidak memberikan jawaban secara langsung dan mengambil sebuah jarum sebagai gantinya. Ini adalah jarum yang pertama kali dihindari Wang Yan. Apa ini? Tanya pelindung plum. Jarum Silver Needle dari darah, jawab Lin Yun. Itu tidak mungkin. Wajah pelindung plum berubah. Dia secara alami tahu tentang jarum perak hujan darah, tapi itu sudah lama menghilang dari permukaan bumi karena terlalu jahat. Jadi sesuatu seperti ini seharusnya tidak muncul di Kekaisaran Qin besar. Bagaimanapun, artefak dari gerbang mekanisme surga sangat langka dan akan hilang setelah habis. Mereka hampir tidak dapat ditemukan di domain selatan kuno, belum lagi Kekaisaran Qin besar. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Lin Yun. Jarum itu menghilang dari tangan Lin Yun dan muncul di tangan pelindung plum. Dia dengan lembut menusuk dirinya sendiri dengan jarum itu dan melihat darahnya berubah menjadi hitam. Dia mengkonfirmasi, itu memang jarum perak hujan darah. Kembali ke pegunungan pemusnahan, orang yang menyerangkan jarum itu mungkin bertopeng, tapi aku mengenali tatapannya. Itu adalah Wang Yan. Aku mencoba mengujinya dengan jarum itu hari ini dan dia berhasil menyebut nama jarum ini. Apa kau yakin tentang itu? Tanya pelindung plum. Benar, kata Lin Yun. Wajah pelindung plum menjadi gelap setelah mendengarnya. Tidak mungkin bagi Wang Yan untuk mengetahui sesuatu seperti jarum perak hujan darah. Tidak hanya Wang Yan, tapi tidak banyak tetua di alam Istana Ungu yang tidak mengetahuinya. Inikah alasanmu membunuhnya? Kamu tidak bisa melaporkannya ke sekte. Tidak perlu bagimu untuk mengambil tindakan secara pribadi. Saya sudah mempertimbangkannya, tapi ini bukan bukti yang kuat. Itu hanya akan membuat Wang Yan khawatir. Aku sudah menyia-nyiakan 10 hari di hutan pemakaman pedang dan aku tidak bisa membiarkan Wang Yan hidup lagi, kata Lin Yun tanpa ekspresi di wajahnya. Pelindung plum tidak bisa berkata-kata karena apa yang dikatakan Lin Yun benar. Praktis mustahil bagi sekte untuk membunuh Wang Yan karena itu. Dia sekarang tahu mengapa Lin Yun memilih untuk mengeksekusi Wang Yan di depan umum. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh sekte itu bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya. Tapi Lin Yun telah membalas dendam pada Wang Yan secara pribadi. Paling tidak, Wang Yan dibunuh oleh pedangnya. Kamu bisa memilih untuk mengambil dua hal dari barang-barangmu selain senjata. Pelindung plum mengubah topik dan mengeluarkan kantong antar ruang milik Lin Yun. Ini adalah pengecualian yang dia buat untuk Lin Yun. Biasanya, mereka yang dihukum ke tebing pertobatan tidak bisa membawa apapun. Lin Yun berpikir dalam-dalam sebelum dia mengambil kitab suci angin besar dan naskah Azure. Pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa Wang Yan mungkin adalah bidak catur dan dalangnya adalah seseorang? Pelindung plum bertanya. Pernah. Kakak senior mengatakan sebelum kematiannya bahwa seseorang tidak ingin dia tampil di kompetisi gerbang naga pada akhir tahun ini. Aku yakin kau tahu lebih banyak daripada aku, kata Lin Yun. Menilai dari apa yang dikatakan Luo Feng, kematian Xin Jue tidak sesederhana itu. Jadi bagaimana jika aku mengetahuinya? Pelindung plum tersenyum pahit dan menghela nafas, jangan salahkan Master Pavilion. Dia berusaha melindungimu. Ini adalah cerita panjang yang tidak bisa saya jelaskan dalam beberapa kata. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Kamu mungkin akan menjadi orang berikutnya yang terbunuh karena kamu terlalu mempesona. Mungkin kau akan lebih aman jika kau mengalihkan perhatian dari dirimu sendiri. Bahkan dengan salah satu urat nadiku yang dalam lumpuh. Lin Yun tersenyum mengejek. Itu benar. Bahkan jika kamu melumpuhkan pembuluh darah yang dalam, kata pelindung plum dengan ekspresi serius. Dia melihat sekeliling tebing tobat dan melanjutkan, banyak leluhur yang tinggal di tebing tobat. Beberapa menjadi gila, beberapa kehilangan akal sehat, dan beberapa berhasil terlahir kembali. Beberapa waktu kemudian, dia berbalik ke Lin Yun dan berkata, jaga dirimu. Ketika Lin Yun ditinggalkan sendirian di tebing pertobatan, dia bisa merasakan kesepian yang tak berujung membanjiri dirinya. Bahkan angin sepoi-sepoi di sini terasa begitu sunyi. Lin Yun duduk dengan menyilangkan kakinya saat dia mulai menyembuhkan lukanya. Dia terluka parah karena salah satu pembuluh darahnya yang dalam lumpuh. Ini berarti tidak ada cara baginya untuk pulih jika dia tidak tenang selama beberapa waktu. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia menyadari bahwa vena dalam kesembilannya benar-benar hancur. Ini juga berarti akan lebih sulit baginya untuk mencapai tahap ke-9 dari alam bela diri yang mendalam lagi. Mungkin tidak ada harapan baginya untuk mencapainya dalam beberapa tahun mendatang. Ini. Tepat pada saat ini, Lin Yun terkejut karena dia melihat 3 segel emas. Setiap segel emas mengandung energi asal dalam jumlah yang sangat besar.
Kuantitas dan kualitas energi asal jauh melampaui kondisi terkuatnya dan hanya satu segel yang sebanding dengan energi asalnya saat dia berada di tahap ke-9. Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dengan keheranan melintas di matanya. Itu adalah asal mula kultivasi. Ini berarti 3 tepukan dari pelindung plum tidak sesederhana itu. Tapi ketika dia mencoba menyerap energi asal dalam segel itu, dia menghadapi perlawanan bersama dengan rasa sakit yang datang dari nadinya yang dalam. Dia langsung menyadari bahwa dia hanya bisa memurnikannya setelah dia memperbaiki nadi dalamnya. Di bawah tebing, pelindung plum melihat ke puncak. Dia masih terlihat setengah baya, tapi dia memiliki lebih banyak rambut putih dan kerutan di wajahnya sekarang. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantumu. Kamu masih harus bergantung pada dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu bisa terlahir kembali. Bab 397 lompat, atau tidak. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Lin Yun secara praktis telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya berkat fisik pertempuran gajah naga. Tapi dia gagal saat mencoba untuk memperbaiki nadi ke-9-nya yang dalam beberapa kali. Seharusnya mudah baginya untuk membentuk nadi dalam ke-9 dengan kepadatan energi asalnya. Lagi pula, dia sebelumnya telah memurnikan buah api darah dan pil yin yang. Itu adalah harta yang bahkan 8 gelar akan diperjuangkan. Lin Yun masih memiliki dasar dan hawa asalnya tidak lebih lemah dari mereka yang berada di tingkat ke-10 dari alam bela diri yang mendalam. Tapi dia telah menghancurkan nadi dalamnya sendiri, yang berarti terobosannya tidak sama dengan yang lain. Ketika dia mencobanya beberapa kali dan gagal, luka-lukanya semakin parah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberi makan nadi dalamnya dengan energi asalnya. Bahkan jika dia membuat beberapa kemajuan itu tidak ada gunanya. Dia tidak tahu kapan dia bisa memperbaiki nadi dalamnya yang ke-9. Orang lain mungkin merasa putus asa jika berada di posisinya, tetapi Lin Yun segera mengingat kembali dirinya sendiri dan mulai mengembangkan sutra zaman. Sambil menyempurnakan energi asalnya, dia juga mencoba membuat terobosan dalam teknik ini ke tahap kedua. Saat tidak ada yang bisa dilakukan, dia akan melihat bintang dan bulan di langit. Tebing pertobatan begitu tenang sehingga dia bahkan bisa mendengar gema detak jantungnya. Tanpa dia sadari, 1 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Kedatangan musim gugur telah membuat tebing bertobat semakin dingin, tetapi tinggal di sini selama sebulan terasa seperti setahun. Dia terisolasi dari dunia luar dan ini membuat waktu terasa lebih lama. Selama periode ini, Bai Lixuan membuat terobosan dan mencapai tahap ke-9 dari alam bela diri mendalam, menunjukkan kepada orang lain betapa menakutkannya potensi Sein fisik. Orang Siulian menekankan pada 2 hal, bakat dan pemahaman. Bakat menentukan seberapa cepat seorang praktisi Siulian dapat berkultivasi. Dengan sumber daya yang sama, kultivator dengan Sein fisik secara alami lebih cepat. Jika Bai Lixuan diberi lebih banyak waktu, dia akan menunjukkan kepada kekaisaran Qin besar arti sebenarnya dari keterkejutan. Bai Lixuan telah menghilang terlalu lama dan kekaisaran Qin besar hampir melupakannya. Tapi kemunculannya kembali menarik perhatian semua orang karena dia terlalu mempesona. Tapi tidak ada cara bagi Lin Yun untuk mengetahui hal ini. Pada hari ini, Lin Yun tiba-tiba merasakan ledakan di benaknya saat informasi yang tak terbatas berkumpul menjadi rune emas. Berkat ingatan fotografinya, Lin Yun menghafal rune hanya dengan sekilas. Sutra zamannya telah mencapai tahap kedua. Rune kuno itu adalah rune spiritual kelas 2. Rune spiritual itu langka dan tidak mudah ditemukan. Bahkan jika mereka berhasil berkumpul bersama, secara praktis tidak mungkin bagi siapapun untuk menghafal semuanya. Tetapi ketika Lin Yun membuat terobosan ke tahap kedua dari sutra zaman, rune spiritual kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Rune kobaran api. Lin Yun mengambil ranting pohon yang mengering dan mulai menggambar di tanah. Saat dia mengumpulkan energi asalnya, dia menggambar dengan goresan yang kuat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan seluruh rune spiritual yang mulai terbakar. Lin Yun menghela nafas saat dia melihat blaze rune di tanah dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia akhirnya mendapatkan panen dari sutra hati Suyue setelah 40 hari. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia terus menggambar lebih banyak rune spiritual kelas 2. Rune awan petir, rune angin topan, rune usia emas, dan rune azurewut. Lebih banyak rune spiritual mulai terbentuk di tanah saat mereka penuh dengan energi spiritual. Rune spiritual adalah keberadaan yang mendalam. Mereka dapat digunakan untuk memurnikan pil, artefak, dan mengatur susunan. Lin Yun bertanya-tanya apakah mereka bisa digunakan untuk membunuh juga.
Pikiran ini hanya terlintas di benak Lin Yun sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia duduk dengan kaki disilangkan dan melihat ke dalam tubuhnya. Bunga Ziyuan di dalam dantiannya memiliki 71 kelopak, dan dia tinggal satu kelopak lagi untuk mencapai tingkat ke-9 dalam Sutra Pedang Ziyuan. Tapi tidak mudah untuk membuat terobosan. Di bawah bunga Ziyuan ada rune yang bersinar. Ada total 18 rune dan masing-masing mewakili energi usia. Setelah Sutra Hati Suiyue mencapai tahap kedua, energi usia bercampur dengan energi asalnya dan bermanifestasi menjadi rune. Ketika Lin Yun melihat nadi dalam kesembilannya, dia menyadari bahwa itu telah pulih sedikit. Tapi dengan kecepatan seperti ini, dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk membuat terobosan. 2 tahun. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia akan tinggal di sini selama 2 tahun? Tebing pertobatan adalah sebuah sangkar. Faktanya, itu hanya sebuah sangkar besar. Tinggal di sini membuat Lin Yun merasa seperti harimau yang dikurung dan hanya mereka yang ada di sini yang bisa merasakan pahitnya dikurung. Dia bahkan bisa melihat bekas cakaran yang ditinggalkan di dinding oleh murid-murid yang sebelumnya berada di sini. Berjalan ke tebing, Lin Yun bisa merasakan hawa dingin yang naik dari jurang. Dia tidak bisa melihat apapun di dalam jurang dan hanya dengan melihat beberapa kali saja sudah membuat rasa takut masuk ke dalam hatinya. Bagaimanapun juga, hal yang tidak diketahui selalu menakutkan. Aku ingin tahu apakah kakak perempuan sudah bangun, kata Lin Yun dengan kekhawatiran melintas di matanya. Dia secara alami sangat mengkhawatirkan Xin Yan sekarang. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan tebing pertobatan. Tapi bagaimana jika dia berhasil pergi? Xin Jue sudah mati. Apakah dia memiliki keberanian untuk bertemu Xin Yan? Lin Yun merasa pahit saat dia melihat ke awan yang tak terbatas. Tepat pada saat ini, samar-samar musik kecapi terdengar dari jurang yang menggetarkan hati sanubarinya. Lagi, Lin Yun bisa mendengar musik kecapi sesekali setelah dia datang ke sini. Dia tergoda untuk turun dan melihatnya, tapi dia masih menahan diri. Dia mengerutkan alisnya dan menjadi gelisah. Tidak masalah jika musiknya bagus, tetapi musik yang kacau tanpa ritme membangkitkan api di hatinya. Begitu saja, setengah bulan berlalu. Sosok muda menghadapi teriknya matahari di tebing tobat. Sepertinya ada 2 orang yang berkelahi, tapi mereka berdua menggunakan teknik bela diri yang sama, bulan bercahaya. Ketika 2 bulan bercahaya berbenturan, keduanya melanjutkan dengan embun beku miriat dan refleksi bulan. Setelah 3 jurus pamungkas dieksekusi, sinar dingin dari pedang mereka memancar di bawah matahari seperti bunga yang melayang di awan. Setelah semua ini berakhir, hanya Lin Yun yang berada di atas tebing. Lawannya, hanyalah dirinya sendiri. Dia bisa melakukan ini setelah 7 langkah mendalam mencapai puncak. Dia sendirian di sini. Tidak ada binatang buas atau kultivator iblis, jadi dia hanya bisa berdebat dengan dirinya sendiri. Tetapi jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan terkejut menyaksikan pemandangan ini. Bagaimanapun, ini hanya bisa dicapai ketika teknik pedang dan teknik gerakan mencapai pencapaian yang tinggi. Tapi Lin Yun sudah terbiasa dengan hal itu. Sepertinya ada lebih banyak potensi dalam pedang aqua selenik yang bisa aku gali. Tapi aku jelas sudah mencapai penguasaan penuh. Mungkinkah ada tahap lain di atas penguasaan penuh? Lin Yun bingung. Semua teknik bela diri dikenal memiliki 4 tahap, awal, lebih rendah, lebih tinggi, dan lengkap. Namun, musik kecapi itu terdengar sekali lagi dan mengganggu pikirannya. Biarkan aku melihat siapa dirimu. Lin Yun tidak tahan lagi. Dia bisa tahan dengan kesepian, tapi dia tidak tahan dengan musik mengerikan yang mengganggunya sepanjang waktu. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menatap ke bawah ke jurang dengan alisnya berkerut. Haruskah saya melompat atau tidak? Bab 398 di mana jalan untuk pedangku. Tepat ketika Lin Yun merasa gelisah, musik menjadi lebih kacau di telinganya. Kedengarannya bahkan lebih mengerikan daripada teriakan burung gagak. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa memainkan musik yang begitu mengerikan. Lagi pula, bahkan seorang pemula pun tidak akan seburuk ini. Musik tiba-tiba menjadi lebih lemah dan perubahan mendadak ini membuat Lin Yun merasa lebih mengerikan. Rasanya seperti seekor lalat berdengung di sekelilingnya, dan dia tidak bisa membunuhnya bagaimanapun dia mencoba. Untuk pertama kalinya, ekspresi ganas muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Segera, keganasan itu berubah menjadi kemarahan. Ketika dia merasakan kemarahan, dia tidak bisa lagi menahannya dan kemarahan itu mulai memuncak. Pada akhirnya, Lin Yun akhirnya kehilangan kendali atas kemarahannya dan mengangkat kakinya.
Tapi saat dia hendak melompat, tiba-tiba dia mendapatkan kembali kejernihannya. Wajahnya berubah dan dia mundur beberapa langkah. Dia mundur ke tebing sebelum dia memejamkan mata. Tetapi musik itu masih bergema di telinganya dan dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri, tidak peduli bagaimanapun dia mencoba. Beberapa lama kemudian, dia membuka matanya dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Bukan musik yang membuatnya mengamuk, tetapi hatinya. Itu karena hatinya memang sudah berantakan. Kesendirian selama 50 hari terakhir di tebing pertobatan telah mempengaruhi kondisi mentalnya tanpa dia sadari. Urat nadinya yang dalam hancur, tidak ada kemajuan dalam teknik pedangnya, dan tidak ada tanda-tanda dia mendapatkan niat pedang Xiantian yang lengkap. Meskipun dia membuat terobosan dalam Sutra Hati Sui Yue, apa yang akan dia lakukan dengan itu? Bisakah dia menggambar rune spiritual untuk membunuh orang lain? Itu secara alami tidak mungkin. Ini berarti bahwa hatinya sudah kacau, sejak awal. Dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya setiap hari sejak dia bergabung dengan Paviliun Pedang Ling Qiao. Dia mencapai alam bela diri mendalam, mempelajari tinju naga harimau, menggenggam pedang tuan, memperoleh buah api darah, dan menciptakan legenda di alam teratai iblis. Jalannya terlalu mulus. Setiap kehidupan dan kematian yang dia alami membuat kekuatannya meningkat pesat. Tanpa dia sadari, dia telah terbiasa untuk terus membuat kemajuan dalam kultivasinya. Bagaimanapun, semua orang memanggilnya jenius, monster. Ini adalah alasan mengapa dia tidak bisa menerima kultivasinya melambat, belum lagi dia masih memiliki banyak hal yang belum diselesaikan. Musik hanyalah sebuah katalisator. Bahkan tanpa musik, dia masih akan mengamuk cepat atau lambat. Mengalami nirwana dan terlahir kembali. Mungkin ada nirwana, tetapi tidak ada kelahiran kembali. Dia beruntung bisa terbangun dari kondisinya pada saat yang kritis. Jika tidak, dia akan tenggelam ke dalam jurang dan masa depannya akan hancur. Tapi di mana jalan untuk pedangku? Lin Yun menatap langit dengan bingung. Dia selalu memberikan kesan tenang dan percaya diri pada orang lain, tapi dia masih terlalu muda. Dia masih akan jatuh ke dalam kebingungan saat menghadapi jalan buntu. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, musiknya tidak tampak mengganggu seperti sebelumnya. Lin Yun mengeluarkan catatan King Xuan beberapa lama kemudian. Sutra Hati Sui Yue-nya telah mencapai tahap kedua setengah bulan yang lalu dan dia juga memahami banyak rune spiritual kelas 2 dalam prosesnya. Dia terlalu fokus pada kekuatan dan menyerah pada rune spiritual hanya karena dia tidak bisa menggunakannya untuk membunuh. Sekarang dia memikirkannya lagi, dia sedikit terlalu cemas. Tidak mungkin jalan seseorang bisa selalu mulus dan tidak mungkin untuk mengetahui segalanya. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Lin Yun menenangkan diri, tidak lagi memikirkan musik atau kultivasinya. Dia bersandar di tebing, melihat catatan King Xuan di bawah awan. Catatan King Xuan memiliki total 36 halaman dan setiap halaman memiliki lukisan yang dibuat dengan rune spiritual. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai makam surgawi. Dia seharusnya bisa mendapatkan wawasan tentang hal itu karena Sutra Zaman telah mencapai tahap kedua. Dia telah memutuskan untuk mendapatkan sesuatu dari transkrip tersebut, mengabaikan musik latar. 3 hari kemudian, tatapannya masih tertuju pada halaman pertama dari catatan King Xuan. Dibandingkan dengan bagaimana dia tidak bisa memahami apapun pada awalnya, dia akhirnya bisa melihat rune spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah rune kobaran api. Ini adalah rune petir. Ini adalah rune pedang. Menarik. Itu sebenarnya dibuat dengan 3 rune api dan 1 rune usia emas. Pemilik transkrip ini benar-benar mengesankan. Tidak heran aku tidak bisa membacanya sebelumnya. Saat itu, aku bahkan tidak tahu rune spiritual kelas 2, belum lagi menggunakannya untuk membentuk rune yang sama sekali baru. Waktu berangsur-angsur berlalu dan Lin Yun sepenuhnya tenggelam dalam memahami catatan King Xuan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa lukisan di halaman pertama berangsur-angsur menjadi jelas. Dia pertama kali melihat gunung retak yang dipenuhi dengan aura pedang yang luar biasa. Tak lama kemudian, dia melihat kepalan tangan harimau. Sebenarnya, lebih tepat menyebutnya sebagai lengan harimau yang turun dari langit. Waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum lukisan yang lengkap muncul. Telapak tangan dalam lukisan itu bukanlah milik manusia, tetapi seekor harimau yang menghancurkan gunung dengan telapak tangannya. Ada banyak sekali batu yang berterbangan di dalam lukisan itu. Sungguh pekerjaan yang sangat berat untuk menggambar sebuah lukisan hanya dengan rune spiritual. Siapa pemilik catatan King Xuan ini? Lin Yun dikejutkan oleh lukisan itu.
Pada saat yang sama, informasi mulai mengalir ke dalam pikirannya dan pandangannya berangsur-angsur menjadi jernih. Ketika dia selesai menyerap informasi, dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Dengan cepat, ia memejamkan mata dan mulai memahami. Pada saat ini, kedalaman dalam catatan King Xuan sepenuhnya berada dalam genggamannya. Jadi kedalaman yang sebenarnya yang ditinggalkan oleh pemilik transkrip itu bukanlah bagaimana dia menggambar sebuah lukisan dengan rune spiritual, tapi menanamkan sebuah lukisan yang dibuat dengan rune spiritual di dalam tubuhnya. Ini adalah teknik rahasia yang mengubah energi asal di dalam tubuh menjadi rune spiritual dan menggunakannya untuk menggambar lukisan di dalam tubuh. Lukisan tersebut juga dapat digunakan dalam pertempuran untuk membunuh musuh. Menarik. Mata Lin Yun berbinar. Orang biasa mungkin tidak akan bisa meniru apa yang dilakukan dalam lukisan itu meskipun mereka melihatnya berkali-kali. Tapi Lin Yun berbeda. Dia menggenggam sutra hati Sui Yue, dan memurnikan energi asalnya dengan itu. Ini adalah alasan mengapa dia dapat menorehkan rune spiritual dengan mudah. Selain itu, menggambar lukisan itu membutuhkan waktu dan kesabaran, dan tidak ada orang yang mau menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempertaruhkan kultivasi mereka. Tapi Lin Yun berbeda. Dia berada di jurang pertobatan dan dia punya banyak waktu dan kesabaran. Tanpa ragu-ragu, dia mulai memahami lukisan itu. 4 hari kemudian, dia memahami lukisan itu secara keseluruhan. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya dan tepat ketika dia hampir selesai, kesadarannya tiba-tiba tenggelam ke dalam kehampaan. Sebuah sosok miniatur muncul di bunga Ziyuan yang terletak di dantiannya yang menggunakan figur kecilnya untuk menarik ke-18 rune. Rune itu dimanifestasikan dari energi usia. Saat Lin Yun melakukan segel, energi usia mulai terbentuk, dan sebuah lukisan perlahan-lahan diproduksi. Ketika dia melakukannya secara nyata, kesulitannya telah melampaui imajinasinya. Itu tidak sesederhana menuliskan 1000 rune spiritual, tetapi menghubungkannya bersama untuk membentuk sebuah lukisan. Ini berarti kesalahan sekecil apapun akan sama dengan kegagalan. Lin Yun hampir berhasil beberapa kali, tapi dia akan membuat kesalahan di bagian akhir. Ini juga berarti 7 hari usahanya sia-sia. Aku gagal lagi. Lin Yun kelelahan setelah beberapa kali mencoba. Dia mengeluarkan catatan King Xuan dan mengamatinya sekali lagi, tidak berani melewatkan detail sekecil apapun. Dia yakin bahwa dia tidak melewatkan detail apapun. Jadi, apa masalahnya? Di mana dia gagal? Lin Yun memandangi lukisan itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menemukan masalahnya. Meskipun lukisan itu hanya menunjukkan telapak tangan harimau dan bukan keseluruhan harimau, aura harimau dapat ditemukan di setiap sudut lukisan, belum lagi dominasinya saat menghancurkan gunung. Dominasi adalah alasan mengapa Lin Yun gagal. Ketika dia melihatnya lebih dekat, dia akhirnya menemukan beberapa tanda spiritual yang tersembunyi di dalam lukisan itu. Rune spiritual tidak dapat ditemukan bahkan jika dia merasakannya dengan hatinya. Dia hanya bisa menemukannya dengan memahami harimau itu sendiri. Rune spiritual kelas 2 yang tersembunyi itu sangat dalam dan memenuhi setiap sudut lukisan. Ketika Lin Yun mengupas semuanya, dia menyadari bahwa mereka ada di mana-mana. Lin Yun menutup catatan King Xuan dan dia terdiam dalam keheningan. Kekagumannya pada pemilik catatan King Xuan melampaui apa yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Keterkejutan yang dia rasakan membuatnya merasakan kemunduran berat lainnya. Pada akhirnya, selalu ada orang yang lebih kuat di dunia ini. Dunia ini besar dan apa yang saya lihat sejauh ini hanyalah sebuah sisi kecil, desah Lin Yun. Tebing tobat bisa memenjarakan tubuhnya, tapi tidak bisa memenjarakan pikirannya. Pada saat ini, pikirannya telah benar-benar keluar dari penjara. Kelelahan juga menghilang dari matanya, digantikan dengan kemegahan yang terpancar. Ketika musik terdengar kali ini, tidak lagi mengerikan seperti sebelumnya. Mungkin bukan musiknya yang berubah, tetapi hatinya. Lin Yun mengabaikan musik itu karena dia ingin mencobanya lagi. Kali ini, dia yakin bahwa dia bisa menciptakan lukisan itu. Bab 399 Hati Seperti Pedang. Lin Yun menutup catatan King Xuan dan mulai membentuk segel sekali lagi. Dia menyilangkan jari-jarinya dan mulai membuat isyarat tangan yang rumit. Fokusnya sepenuhnya pada bunga Ziyuan di dantiannya. Dengan kegagalan sebelumnya, kali ini dia lebih mahir. Dia seperti seorang seniman saat dia menggunakan energi asal dan energi usianya sebagai tinta. Rune api, rune awan petir, rune usia emas, rune bulu angin, dan rune awan dingin semuanya adalah rune yang terukir dengan sempurna yang mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Mereka menyatu dan perlahan-lahan terbuka seiring dengan banyaknya rune spiritual yang saling terhubung. Di dunia luar, Lin Yun duduk dengan tenang.
Namun, dia berada di dalam dunianya sendiri sedang membuat lukisan dengan rune spiritual, menggunakan segel penyatuan 1000. Tanpa segel penyatuan 1000, tidak mungkin dia bisa membentuk sebuah lukisan dengan mengumpulkan begitu banyak rune spiritual yang tidak berhubungan menjadi satu. Waktu berangsur-angsur berlalu dan 3 hari kemudian, energi usia di sekitar bunga Ziyuan sangat lemah sehingga hampir tidak bisa dilihat. Itu karena energi usia hampir habis. Ketika Lin Yun membuat goresan terakhir, dia akhirnya selesai menorehkan lukisan itu. Rune spiritual yang tercetak di meridiannya bersinar seperti bintang di dalam tubuhnya. Tetapi jika ada yang melihatnya dengan seksama, mereka akan terkejut menyadari bahwa bintang-bintang itu sebenarnya adalah sebuah lukisan. Itu adalah lukisan telapak tangan harimau yang sedang turun yang menghancurkan gunung. Akhirnya, Lin Yun akhirnya selesai membuat lukisan di dalam tubuhnya. Saatnya untuk menguji kekuatannya. Lin Yun memancarkan cahaya yang menyilaukan sesuai dengan kehendaknya dan auranya mulai melonjak. Dia melewati tahap ke-9 dan tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam. Itu mendorong melewati alam istana setengah langkah Valet dan auranya tidak berhenti sampai dia mencapai alam istana ungu. Angin Valet menyapu bersama dengan auman harimau. Pada saat yang sama, itu disertai dengan telapak tangan harimau besar yang turun dari langit. Ketika telapak tangan harimau itu mendarat di tebing tobat, hal itu menyebabkan seluruh tebing tobat bergetar. Rasanya seolah-olah langit dan bumi bergetar di bawah telapak tangan ini. Melihat bahwa tebing pertobatan akan dihancurkan di bawah serangan ini, susunan spiritual yang tersembunyi di tebing diaktifkan dan menahan serangan telapak tangan. Di langit, beberapa diaken berdiri di atas pedang kondor mereka saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bukankah dia melumpuhkan urat nadinya sendiri? Ini sungguh tak bisa dipercaya. Semua tatapan tertuju pada Lin Yun dengan terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa seseorang di tahap 8 bisa melepaskan kekuatan seperti itu dan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Yun melakukannya. Beberapa dari mereka tinggal sedikit lebih lama untuk mengamati dan memastikan bahwa dia tidak mencoba melarikan diri sebelum mereka pergi. Lin Yun juga terkejut dengan kekuatan itu. Tidak kalah dengan refleksi bulan yang dia gunakan saat dia berada di tahap ke-9 puncak dari alam bela diri yang mendalam. Yang paling penting, serangan ini tidak menghabiskan energi asalnya. Dia secara alami tidak mampu menghancurkan seluruh gunung pada levelnya saat ini, tapi akan berbeda jika dia berada di alam istana ungu atau alam jiwa surgawi. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, Lin Yun menjadi tenang dan dia mulai menyelidiki. Dia akhirnya menempatkan pikirannya pada rune spiritual. Jika dia bisa melepaskan 100% energi asalnya dalam serangan ini, maka energi asalnya setelah dimurnikan oleh energi usia akan diperkuat. Itu seperti logam yang ditempa menjadi pedang, atau seperti bagaimana batu giok mentah akan menjadi tak ternilai saat mereka selesai diukir. Lin Yun memejamkan mata dan memeriksa rune spiritual di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa setelah dia melepaskan serangan itu, rune spiritual yang bersinar seperti bintang telah meredup. Tapi dia tidak perlu merekonstruksi seluruh lukisan dari awal karena dia masih memiliki fondasinya. Ini berarti bahwa dia hanya harus menunggu energi usia dan energi asalnya pulih sebelum menggunakan segel penyatuan 1000 untuk mengisi ulang mereka lagi. Rune spiritual saja tidak bisa membunuh siapapun, tapi itu pertanyaan yang berbeda jika rune spiritual dibuat menjadi lukisan, gumam Lin Yun dengan nada mendominasi. Sebuah pintu baru telah terbuka baginya. Sekarang setelah dia menyaksikan kehebatan rune spiritual, dia tahu bahwa spiritualis tidak bisa diremehkan. Mari kita coba dan perbaiki lukisannya. Lin Yun terus mengamati catatan King Xuan. Pada saat ini, hatinya telah tenang dan dia tidak lagi mudah tersinggung seperti sebelumnya. Pada siang hari, dia akan mengamati catatan King Xuan, mengamati awan dan mendengarkan hujan, atau melatih teknik pedangnya. Setelah mencapai penguasaan penuh dalam pedang aqua selenik, dia bisa menggunakannya semudah yang dia inginkan. Semakin ia mendalami, semakin ia merasa ada lebih banyak potensi yang bisa digali dari teknik pedang tersebut. Dia merasa bahwa hal itu dapat ditingkatkan lebih jauh dan dia bisa merasakan gerbang samar yang menghalangi jalannya. Ini berarti teknik pedangnya telah ditempa ke tingkat yang ekstrim. Seorang pengemis akan mengunyah roti dan berpikir bahwa seorang kaisar tidak ada bedanya dengan dia kecuali bahwa dia makan roti dengan isian daging. Ini adalah contoh yang kasar, tetapi ini adalah contoh yang sempurna dari penglihatan. Hanya saja banyak orang yang tidak dapat menyadarinya. Karena mereka bahkan tidak bisa makan bakpao, mengapa mereka memikirkan hal lain?
Lin Yun menyimpan pedangnya, dan mulai berjalan-jalan di sekitar tebing pertobatan. Dia menggunakan ranting pohon sebagai pedangnya, tapi memberdayakannya dengan niat pedang semu sian-siannya. Karena itu, cabang pohon itu tidak kalah dengan artefak yang dalam. Di mana jalan saya? Dia tidak bingung kali ini, tapi bersemangat. Mentalitasnya benar-benar berbeda kali ini. Tepat pada saat ini, musik kecapi terdengar sekali lagi dan bertahan di sekitar telinga Lin Yun. Kali ini, musiknya damai dan anggun. Musik tidak pernah berhenti sejak dia datang ke tebing pertobatan dan telah berubah dari musik iblis menjadi musik yang begitu anggun. Dia tahu bahwa ini karena perubahan mentalitasnya. Siapa itu? Keingintahuan Lin Yun terusik. Karena orang ini memainkan kecapi di tebing pertobatan, mereka pasti memiliki posisi tinggi di sekte tersebut. Jika tidak, orang ini pasti sudah diusir oleh para diaken. Apakah musik di sini karena saya atau selalu ada di sini? Lin Yun datang ke tebing dan melihat ke bawah ke jurang. Pelindung plum memberitahunya bahwa siapapun yang mencoba melarikan diri melalui jurang itu akan menemui hasil yang mengerikan. Melihat ke bawah pada kegelapan murni di jurang, Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak bisa menahan rasa takut saat melihat kegelapan. Rasanya seolah-olah ada iblis yang menunggunya di dasar jurang. Lin Yun perlahan-lahan memejamkan matanya dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Di mana jalan saya? Ketika Lin Yun membuka matanya bersinar dengan tekad dan rambutnya berkibar tertiup angin. Jalannya lurus, seperti pedangnya. Dia tidak akan pernah berbalik dan tanpa rasa takut akan menerjang maju. Dia melangkah maju dan jatuh ke tebing. Tiba-tiba, musik kecapi terdengar sekali lagi, membuat mata Lin Yun berbinar. Sebelum Lin Yun menyadarinya, dia sudah berada di sebuah danau dan musik kecapi itu terdengar dengan niat membunuh. Samar-samar, Lin Yun melihat sebuah pulau di danau dan ada sosok kabur yang memainkan kecapi di atasnya. Itulah asal mula niat membunuh. Sebelum Lin Yun bisa memikirkan hal lain, beberapa geyser menyerangi dia. Lin Yun mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan yang mengandung kekuatan 5 kuali. Ketika geyser menghilang, mereka menyapu seperti binatang buas yang ingin melahapnya secara utuh. Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam sayap gagak emas. Dia merentangkan kedua tangannya dan melayang ke langit sebelum menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk melepaskan bulan bercahaya. Serangannya turun seperti bulan raksasa yang jatuh ke bawah. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, segel pedang Ziyuan muncul di punggung tangannya dan dia menjentikkan jarinya ke arah orang tua itu. Orang tua itu berbalik di udara untuk menghindari serangan itu, yang mengganggunya untuk memainkan kecapi. Tapi ketika dia mendarat kembali, jari-jarinya mulai bergerak sekali lagi. Sebelum orang tua itu bisa mengumpulkan kembali momentumnya, Lin Yun menggesekkan jarinya di dadanya dan gelombang dingin mulai menyebar di danau, membekukan semua yang dilewatinya. Itu secara alami adalah embun beku yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya membekukan danau dalam sekejap, itu sudah cukup bagi Lin Yun untuk masuk ke pulau itu. Ketika Lin Yun tiba di pulau itu, es di belakangnya tiba-tiba mencair. Air yang datang menerjang menciptakan gelombang besar. Orang tua itu tampak agak gemuk dan rambutnya benar-benar putih. Hanya matanya yang tetap bersinar seperti dua permata yang bisa menembus ke dalam hati seseorang. "Tuan, sudah berapa lama Anda menunggu di sini?" tanya Lin Yun. 10 tahun, jawabnya. 10 tahun. Itu waktu yang cukup lama. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lin Yun. Amati bunga itu. Bunga itu masih mekar seperti 10 tahun yang lalu, tapi sayang sekali aku tidak lagi sama seperti 10 tahun yang lalu, desa orang tua itu. Lin Yun berjalan ke paviliun. Dia pertama-tama memeriksa orang tua itu sebelum dia tersenyum. Aku khawatir kau juga tidak tampan 10 tahun yang lalu, kan? Apa aku perlu memberitahuku itu? Wajah pria tua itu menjadi dingin. Lin Yun tidak terburu-buru saat dia berkata dengan tenang, mengamati bunga itu selama 10 tahun. Bunga itu masih mekar seperti sebelumnya, tapi orangnya tidak lagi sama. Bekas luka masih ada di dahi, dan beberapa kerutan ditambahkan ke sudut mata, tapi pakaianmu longgar. Pria tua itu tertegun sejenak sebelum ia mencibir, orang-orang menggunakan istilah itu untuk mengatakan bahwa seseorang telah mengendur. Apa kau mengejekku? Tidak. Tapi apa yang membuat saya merasa tidak enak karena menjadi kurus? Wajar jika Anda merasa tidak enak menjadi gemuk. Menjadi gemuk seperti bola dan masih bisa mengatakan bahwa Anda tidak menyesalinya itu mengesankan, senyum Lin Yun. Orang tua itu berdiri dan dia membalik kecapi di atas meja. Dia mencibir, bukankah kau masih mengatakan bahwa aku gemuk? Kalau begitu, biar aku yang bertanya padamu, jawab Lin Yun.
Silakan, jawab orang tua itu. Banyak orang telah datang dan pergi selama 10 tahun di tebing pertobatan. Ada yang tidak berani melompat dan ada yang tenggelam ke dalam jurang. Ada juga yang mati di bawah kecapi saya, tetapi Anda adalah orang pertama yang tiba di depan saya. Saya mengizinkan Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. N. Bab 400 Pedang ke-10. Aku adalah orang pertama yang datang ke sini dalam 10 tahun terakhir. Hati Lin Yun tersentak. Kata-kata orang tua itu membuatnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya entah kenapa. Jika dia tidak bisa menahan musik kecapi, apakah dia akan menjadi mayat di bawah danau? Jika pikirannya benar-benar terpengaruh oleh musik saat itu, apakah dia akan mengamuk dan mati saat dia melompat ke bawah? Dia merasa jawabannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Memikirkan hal itu, Lin Yun memiliki tebakan kasar tentang identitas orang tua itu. Tidak peduli apapun, tidak ada pertanyaan tentang kekuatan orang tua itu. Karena orang tua itu bersedia menjawab pertanyaannya, maka ini berarti dia telah mencapai tujuannya paling tidak. Senior, bolehkah saya bertanya apakah ada tahap lain di atas penguasaan penuh dalam teknik pedang? Lin Yun menanyakan pertanyaan yang mengganggunya untuk waktu yang lama. Ada, kata orang tua itu. Semua orang tahu bahwa ada 4 tahap dalam setiap teknik bela diri, penguasaan awal, tingkat rendah, tingkat tinggi, dan penguasaan penuh. Bahkan merupakan pencapaian yang layak bagi siapapun untuk mencapai penguasaan yang lebih besar. Orang tua itu mengungkapkan senyum mengejek dan dia melanjutkan, tidak banyak yang bisa mencapai penguasaan penuh dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa merenungkan sesuatu di atas penguasaan penuh. Mereka semua adalah orang bodoh yang terjebak dalam lukisan. Anda, di sisi lain, hampir keluar dari sana karena Anda berhasil melangkah sejauh ini. Tahap di atas penguasaan penuh, tahap perwujudan. Tanya Lin Yun. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu saat dia melihat orang tua itu menunggu penjelasan lebih lanjut. Kamu benar dalam beberapa hal. Berjalan keluar dari lukisan untuk mencapai kesempurnaan juga disebut tahap perwujudan. Orang tua itu tidak peduli jika Lin Yun mengerti kata-katanya. Dia melanjutkan setelah menyesap teh, singkatnya, memanifestasikannya untuk digunakan sendiri. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedang itu tetaplah sesuatu yang diciptakan oleh orang lain. Jadi kamu harus memanifestasikannya untuk kamu gunakan sendiri dan mengubahnya menjadi milikmu. Apa kau mengerti sekarang, anak nakal? Tapi sia-sia bagiku untuk memberitahumu itu. Bahkan jika kamu mengetahuinya, aku takut kamu tidak akan. Orang tua itu mencibir dan dia berhenti bicara. Kamu mengatakan bahwa aku tidak akan bisa mencapainya meskipun aku tahu. Jika aku tidak bisa keluar dari lukisan itu, bagaimana aku bisa membuatnya menjadi milikku sendiri? Lin Yun merasakan apa yang akan dikatakan orang tua itu. Sebagai orang pertama yang berhasil sampai di sini dalam 10 tahun, kamu tidak terlalu bodoh. Itu maksudku, senyum orang tua itu. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa lagi dan menangkupkan kedua tangannya sebelum dia pergi. Dia pergi ke jantung danau. Karena dia sudah mengetahui jalan di depannya, maka dia harus melihat apakah dia bisa memahaminya. Lin Yun melihat sekeliling sebelum dia memejamkan mata. Ketika orang tua itu melihat ini, dia membelai janggutnya dengan senyum tipis. Dia menyukai Lin Yun, yang segera mencobanya terlepas dari apakah dia bisa mencapainya. Tapi keluar dari lukisan itu tidak akan mudah. Itu membutuhkan penguasaan penuh dalam teknik sebelum menerobosnya untuk mencapai ketinggian yang baru. Ini berarti bahwa kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan Lin Yun lumpuh. Dia mirip dengan anak nakal yang lain saat itu, yang menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mencapainya. Dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak nakal tua itu di hutan pemakaman pedang sekarang. Ketika masa lalu melintas di benak lelaki tua itu, dia mengerutkan alisnya dan pergi tidur. Berdiri di atas danau, Lin Yun asyik memahami pedang aqua selenik. Dia fokus untuk menguraikan jurus-jurus dalam pedang aqua selenik. Bayangan mulai muncul di depan matanya. Itu adalah gambar-gambar dirinya yang sedang memperagakan pedang aqua selenik. Ada 18 jurus dalam pedang aqua selenik, tapi dia memecahnya menjadi 100 jurus. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak bayangan mulai muncul. 3 hari kemudian, pria tua yang gemuk itu terbangun dan wajahnya berubah ketika dia melihat ke tengah danau. Dia langsung tersentak bangun ketika melihat cahaya spiritual yang memancar dari Lin Yun yang menyelimuti dirinya seperti kepompong. Ini, orang tua gemuk itu terkejut. Dia jelas tidak pernah menyangka pemandangan ini. Di sisi lain, Lin Yun tidak memperhatikan sekelilingnya karena dia sepenuhnya asyik mematahkan pedang aqua selenik.
Dia duduk di atas batu sambil memperhatikan bayangan di bawahnya. Sesekali, dia menjentikkan jarinya untuk menghapus bayangan itu. Bayangannya mulai menghilang satu demi satu. Dia menerobos batas-batas pedang aquaselenik yang dia latih dan menciptakannya dari awal, mengubahnya menjadi teknik bela diri miliknya. Air tetaplah air dan bulan tetaplah bulan, tapi pedangnya berbeda. Ini seharusnya sudah cukup. Lin Yun menganggukkan kepalanya ketika dia memiliki 9 bayangan yang tersisa. Ketika Lin Yun membuka matanya, kepompong yang mengelilinginya telah hancur. Saat kepompong itu menghilang, Lin Yun memancarkan cahaya terang. Dia mengayunkan pedangnya dan memanggil sebatang cabang pohon dari pulau itu. Musim semi dan hujan, sungai yang menyatu. Ini awalnya memiliki 5 jurus, yang mewakili 5 maksud dari pedang aquaselenik, tapi dia memecahnya dan menggabungkannya menjadi satu. Ketika dia mengayunkan pedangnya, rasanya seperti hujan yang turun dengan lebatnya telah berkumpul membentuk sebuah sungai. Dia telah meninggalkan variasi dalam serangan ini dan menggabungkan semua kekuatan menjadi satu. Sejak saat ini dan seterusnya, pedang aquaselenik hanya memiliki satu dominasi niat. Ketika aura pedang Lin Yun terpancar keluar, itu menutupi danau dengan kabut yang megah. Gelombang deras. Sinar pedang melesat di danau seperti tarian pedang. Jika ada orang yang berada di dalamnya, itu akan cukup baik jika mereka bisa tetap tegak di tanah, belum lagi menyambar sinar pedang. Lin Yun mengayunkan 6 pedang, masing-masing dengan perubahan yang berbeda. Tapi setiap pedang mengandung maksud, dominasi dan kesepian seperti bulan. Bulan bercahaya. Itu adalah bulan yang memancarkan cahaya yang sama, tapi sangat berbeda dari bulan yang biasanya. Segumpal sinar pedang ungu menciptakan bulan ungu. Saat bulan muncul, sosok Lin Yun telah menghilang, meninggalkan bulan bercahaya yang mengoyak danau. Jalur sinar pedang menciptakan jurang yang panjang dan sosok Lin Yun baru muncul setelah bulan menghilang. Dia tidak menghilang secara nyata, tapi pancaran dari bulan telah menutupi segalanya. Segudang embun beku. Refleksi bulan. Lin Yun melakukan 2 jurus pamungkas. Setelah mencapai tahap manifestasi, kedua serangan itu telah berubah sepenuhnya, tapi itu sangat cocok dengan maksud pedangnya. Rasanya seolah-olah pedang aquaselenik diciptakan olehnya. Tapi Lin Yun merasa itu tidak cukup. Dia berdiri di atas danau, dan dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Ketika dia selesai mengeksekusi jurus-jurusnya, dia merasa bahwa dia bisa meningkatkannya lebih jauh lagi dan membawa pedang aquaselenik ke tingkat yang ekstrim. Namun, inspirasi itu masih samar-samar dan dia tidak bisa menangkapnya sepenuhnya. Tapi saat inspirasi itu hampir menghilang, Lin Yun tiba-tiba mendengar musik kecapi. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia langsung memahami inspirasinya. Bersamaan dengan alunan musik kecapi, Lin Yun mengayunkan jurus ke-10 dari pedang aquaselenik miliknya. Permukaan danau meledak dan sebuah tornado air tercipta. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan pedang tak terbatas milik Lin Yun melesat menembus langit dengan aura menakutkan yang terasa menyesakkan. Dengan pedang ini, dia akan menghancurkan langit dan awan, dan hanya pedang ini yang akan ada untuk selamanya seperti bulan. Lin Yun menyimpan pedangnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sebut saja jurus ini. Hancurnya awan surgawi. Ini adalah jurus yang sepenuhnya miliknya. Kau telah menyembunyikan dirimu dalam-dalam dan aku salah menilaimu, kata orang tua itu dengan nada tidak senang. Lin Yun tersenyum sebagai tanggapan. Dia telah merenungkan pedang aquaselenik selama 3 bulan dan pemahamannya sudah mencapai titik yang meluap. Dia tinggal selangkah lagi. Dia mungkin terlihat telah mencapai tahap perwujudan dalam 3 hari, tapi tidak ada yang tahu apa yang telah dia lalui selama 3 bulan di tebing pertobatan. Mengapa saya menantang jurang jika saya tidak percaya diri? Lin Yun berkata dengan nada penuh percaya diri. Pada saat yang sama, nadanya juga mengandung segumpal kepahitan yang hanya dia yang tahu. Dia duduk di paviliun dan mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu. Tanpa musik orang tua itu, Lin Yun tahu bahwa dia tidak akan bisa memahami pedang ke-10. Jika dia benar-benar melewatkan inspirasi itu, maka dia mungkin telah melewatkan kesempatan untuk memahami pecahnya awan surgawi selama sisa hidupnya. Bagaimanapun juga, sebuah kesempatan hanya muncul sekali dan Anda harus menangkapnya dengan baik. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tapi dia sepertinya tidak terlalu tertarik. Senior, kau bilang kalau kau sudah di sini mengamati bunga selama 10 tahun. Tapi kenapa aku tidak melihat bunga di pulau ini? Lin Yun bertanya. Itu menebangnya dengan satu pedang, jawabnya. Kenapa? Tanya Lin Yun. Seperti yang kau katakan. Semakin indah bunga itu, semakin menekankan betapa jeleknya orang itu. Jadi aku menebangnya, kata orang tua itu.
Kata-katanya membuat Lin Yun sangat terkejut. Ini berarti bahwa orang tua itu tidak benar-benar berada di sini untuk mengamati bunga itu, tapi berada di sini untuk memahami pedangnya selama 10 tahun. Dia memahami selama 10 tahun dan dia menebangnya dengan pedang. Apakah orang tua itu merasa bahwa pemahamannya selama 10 tahun terakhir salah? Tapi kalaupun benar, itu masih merupakan usahanya selama 10 tahun terakhir. Inilah alasan mengapa Lin Yun terkejut karena orang tua itu menebangnya. Senior, apakah Anda menyesal? Tanya Lin Yun. Haha, kamu tidak menyesali pembunuhanmu, jadi mengapa aku harus menyesal menebang bunga? Orang tua itu meletakkan cangkirnya dan tersenyum, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pikirkanlah tentang dirimu sendiri. Kamu telah menghilang dari tebing tobat selama 3 hari, yang setara dengan melarikan diri. Lil Plum tidak akan bisa menyelamatkanmu jika kau tidak kembali saat fajar. Wajah Lin Yun berubah dan dia berbalik. Puncak tunggal itu begitu tinggi hingga menembus awan. Saat itu, dia hanya memikirkan bagaimana dia harus turun dan bukan bagaimana untuk bangkit kembali. Orang tua itu menatap Lin Yun dengan senyum ceria.